Jadi bayi biasanya menyebabkan itu bisa di usia 3 sampai 10 hari juga bisa ada yang kena tetanus. Selain itu ada infeksi gigi bolong pada anak itu juga bisa bikin tetanus. Untuk tetanus kejangnya adalah tadi ya, anaknya kejangnya khas itu anaknya walaupun kejang dia tetap sadar, tetap bisa kontak, tetap melek seperti itu. Dan jangan lupa tadi ada faktor-faktor pencetusnya juga yang tadi dia luka, ada. Tapi yang kalau untuk berbahayanya tetanus pada anak tuh sampai menyebabkan kematian juga memang sebahaya itu ya dok ya? Iya, oke. Sebenarnya bisa sangat berbahaya. Tidak semua kasus akan menjadi tetanus berat, tapi tentunya kalau anak terkena tetanus kita tidak bisa memprediksi juga ya. Halo bunda-bunda, wah senang sekali ya akhirnya kita bisa berjumpa kembali dalam program persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia. Bersama Nuka Azuta di sini yang bakal nemani bunda-bunda selama 30 menit ke depan pastinya dengan informasi-informasi yang menarik dan juga bisa menambah wawasan untuk bunda dan juga ayah yang menyaksikan. Di mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bunda gimana keadaannya? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga semangat ya bunda. Oke bunda, di episode kali ini lagi-lagi Nuka masih akan membahas tentang anak. Tapi kali ini kita akan membahas tentang waspada tetanus pada anak. Nah bunda-bunda pasti sering banget dan percaya kan kalau misalkan kita tertusuk oleh paku yang misalkan udah berkarat, wah itu katanya hati-hati karena nanti bisa menimbulkan tetanus. Tapi sebenarnya masih ada lagi sih penyebab tetanus yang harus bunda-bunda waspadai di rumah. Nah terutama untuk bunda-bunda yang memiliki anak kecil. Dan di episode kali ini lagi-lagi Nuka nggak akan sendiri untuk membahas tentang waspada tetanus pada anak. Dan sekarang Nuka sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu ada Dr. Nike Dewi Anggreni SPA. Halo dokter, Halo, Mbak selamat Nuka. datang. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mbak Nuka? Sama alhamdulillah baik. Dok Ya. kita senang banget ya bisa ketemu lagi nih Iya, sama betul dokter ya. Nike. Jadi nama kita berdua ini agak-agak mirip bunda. Dokter Nike, ini Nuka gitu. Jadi Iya, betul. oke, dok tadi kan udah Nuka spill sedikit. Iya. Kita tema hari ini adalah waspada tetanus pada anak. Betul. Gitu kan. Kalau dengar kata tetanus tuh memang bener sih, Nuka pun dari kecil kayak gitu dok dengarnya. Hati-hati kalau kena paku atau tertusuk apapun benda yang udah karatan, katanya nanti bisa tetanus. Tapi dokter mungkin bisa jelaskan dulu dok, tetanus tuh apa sih sebenarnya? Oke Mbak Nuka dan semua bunda di rumah. Jadi tetanus itu adalah penyakit infeksi, dia itu menyerang saraf, jadi membuat kekakuan pada otot, jadi ada spasme. Tapi kekakuan ini tidak menyebabkan penurunan kesadaran, jadi pasiennya tetap sadar, cuma badannya kaku. Jadi ini disebabkan oleh kuman, namanya adalah Clostridium tetani, itu dia Mbak Nuka. Oke dok. Kaku, kenapa? Apa yang menyebabkan maksudnya kok kita kalau kena tetanus tuh awal mulanya kaku gitu dok? Iya betul, jadi si kuman ini biasanya tadi yang Mbak Nuka udah bilang ya, biasanya paling sering adalah si paku berkarat ini. Jadi dia menusuk, kemudian si kuman itu yang biasanya adalah ada di paku berkarat ini masuk ke dalam tubuh, dia itu akan mengeluarkan toksin atau racun yang menyerang saraf. Jadi ketika dia menyerang saraf, dia akan membuat kekakuan pada otot. Itu dia ciri khasnya dari si tetanus ini. Berarti itu benar ya dok ya, paku berkarat itu menjadi penyebab utama dari tetanus atau mungkin ada lagi? Apa karena dari luka yang tidak diobati bisa jadi tetanus atau seperti apa dok? Oke, selain dari paku berkarat yang seperti tadi Mbak Nuka bilang memang itu biasanya paling sering ya dan memang paling dikenal hati-hati tetanus kalau kena paku berkarat. Tapi sebenarnya adalah yang bisa selain itu adalah pertama semenjak dari bayi juga. Jadi biasanya adalah bayi bisa kena tetanus juga biasanya karena persalinan yang tidak higienis atau perawatan tali pusar yang tidak bagus, itu bisa juga kena tetanus. Jadi memang harus luka yang tidak diobati dengan baik atau perawatan luka yang tidak baik, itu dia. Lagi-lagi ya, Ya, jadi betul. sebenarnya sih nggak hanya dari paku. Kalau kita berbicara soal paku yang berkarat kan itu pastinya dialami oleh orang dewasa. Ya, Nah betul. kalau untuk anak-anak kan masih belum, tapi tadi dari perawatan tali pusar biasanya kalau pada Bisa. bayi ya dok ya.
biasanya sejak usia berapa dok? Kalau tadi ngomongin dari tali pusar berarti dari bayi udah bisa kena tetanus dong ya? Betul, gitu dia. Jadi dari bayi bisa biasanya mungkin agak orang-orang pedalaman ya yang mungkin ditolong tidak dengan cara yang baik, mungkin dengan tidak dengan tenaga kesehatan, jadi tidak dengan cara yang bersih, akhirnya bisa berisiko itu. Jadi bayi biasanya menyebabkan itu bisa di usia 3 sampai 10 hari juga bisa ada yang kena tetanus. Selain itu ada infeksi gigi bolong pada anak itu juga bisa bikin tetanus. Dan infeksi telinga juga bisa. Infeksi telinga juga Ya, bisa. betul. Tadi kan Nuka penasaran dulu dok, kita berbicara soal tadi ibu yang melahirkan Betul. bayi dan Ya. kurang higienis. Betul. Tetanus itu bisa terkena anak dan ibunya juga berarti? Bisa, tapi biasanya yang paling banyak adalah kena si anaknya itu. Karena biasanya adalah prosesnya, karena tetanus itu kan sebelum pas kena itu dia butuh proses untuk penularan. Jadi biasanya pada saat persalinan tidak bagus, kemudian memotong tali pusat dengan alat tidak steril, biasanya mungkin di daerah masih dengan alat-alat bambu atau misalnya yang lainnya ya, mungkin guntingnya tidak steril Iya juga bisa. benar-benar. Karena kan pemotongan tali pusar pada bayi juga nggak boleh sembarangan Iya, betul, kan. itu Menunggu dia. sampai talinya lepas itu puput itu kan. Iya, itu perawatan juga, perawatannya. Oh jadi di betul. sela-sela perawatan itu kalau kita kurang higienis bisa menyebabkan tetanus pada anak ya dok? Betul, itu Berarti dia. dari usia baby baru lahir pun udah bisa, Bisa, ya. betul Nah tadi penasaran juga dokter bilang kan bisa juga timbul karena gigi Iya, bolong dan iya. juga infeksi pada kuping. Ya. Itu gimana maksudnya? Oke, Dok? infeksi gigi bolong maksudnya bukan yang infeksi gigi biasa ya, nanti dia gigi bolong yang biasanya mungkin seringnya adalah gigi geraham, kemudian dia timbul kuman di situ menjadi abses tuh menjadi kayak ada nanah atau kadang bisa berbau dan tidak diobati ke dokter gigi, misalnya giginya nggak dicabut, tidak diberikan perawatan tuh bisa. Dan juga biasa infeksi telinga itu biasanya paling sering anak sering batuk pilek, kemudian kadang ada infeksi telinga tuh telinganya bisa keluar kayak cairan nanah gitu, jadi dia infeksinya di saluran telinga tengah, jadi dia infeksi berulang sampai biasanya sampai kronik, kita sebutnya OMSK, jadi otitis media suppuratif kronik, jadi keluar nanah dari saluran telinganya bisa. Jadi bisa pada anak-anak Betul, pun tidak itu hanya dia. karena dia tergores Luka gitu ya. luka di luar ya secara Betul. fisik, tapi Iya. di dalam Di telinga dalam juga pun bisa. Betul. Apa sih dok penyebabnya? Maksudnya apa karena ada infeksi kotoran yang tidak bisa keluar kalau di telinga untuk tetanus ya? Iya. Maksudnya apa karena ada faktor genetik bisa? Faktor genetik tidak. Jadi tidak? tetanus itu murni memang penyakit karena infeksi. Jadi yang tadi Clostridium tetani, jadi si bakteri ini memang dia tuh suka dengan tempat yang kotor, tempat yang jorok, dia tuh tumbuh di situ. Jadi makanya gigi yang berlubang, paku yang berkarat kan di tanah itu biasanya banyak sekali kuman itu. Terus telinga yang tidak infeksinya tidak perbaikan itu justru menjadi tempat yang senang ya si bakteri itu untuk tumbuh. Seperti itu. Bagi dia ini nih enak nih tempat gue buat Betul. berkembang biak nih Iya, gitu itu ya dok ya. dia. Nah kalau berbicara lagi ke anak bayi, ke anak baby, karena kan Betul. ini kita temanya kan waspada anak terkena tetanus. Betul, itu dia. Nah kalau untuk baby misalkan nih ini kecerobohan dari orang tuanya tiba-tiba tergores benda tajam atau Ya. besi yang mungkin kurang higienis, Ya. bisa juga kah itu penyebab tetanus nantinya? Oke, penyebab tetanus itu bisa menyebabkan, tapi tidak hanya satu faktor. Jadi tetanus itu pertama adalah benda asing, berarti ada luka, kemudian perawatannya juga tidak bagus, kemudian bisa sistem imunnya anak juga sedang jelek, dan yang paling penting nih Mbak Nuke, anaknya tidak imunisasi tetanus secara lengkap. Jadi tetanus itu sebenarnya bisa dicegah, jadi jangan lupa vaksin ya untuk bunda sekalian, untuk anaknya di rumah. Nah, usia berapa dok? Kira-kira kalau untuk si anak ini bisa divaksin tetanus, sudah bisa? Oke, untuk anak untuk usia vaksin tetanus itu biasanya bisa mulai dari bayi. Itu kita sebutnya namanya ada vaksin DPT biasanya ya. Oh, Jadi DPT, difteri, pertusis, tetanus. T-nya itu tetanus. Jadi itu bisa dimulai paling cepat di usia 6 minggu. Biasanya kita berikan di usia 2 bulan. Jadi 2, 3, 4. Di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Atau bisa juga usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Jadi jaraknya antar vaksin itu 1 sampai 2 bulan. Bisa dari bayi. Kita Bisa berikan. dari bayi. Jadi Betul. bunda-bunda mungkin lebih baik gitu kali ya. Dan apa memang sudah dijadwalkan biasanya dok? Kalau kontrol ke dokter anak gitu kan biasanya sudah ada Betul. nih, ini vaksin ini nanti bulan ini. Ya, betul. Di usia segini. Ya. DPT Dan ini pun kayak gitu. masuk program pemerintah. Jadi bunda di rumah juga ini masuk program pemerintah. Ini adalah imunisasi yang gratis yang ada tersedia di puskesmas. Jadi pastikan imunisasinya lengkap sejak bayi. Itu Tuh, dia. apalagi gratis. Jadi nggak usah pikir panjang kalau memang sudah waktunya untuk divaksin DPT tadi, segera dibawa anaknya Ya. divaksin DPT karena ini untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan Betul, kan. itu dia. Karena kan
musibah kita nggak ada yang tahu ya dok, Betul. tiba-tiba anak kita tergores benda tajam dan itu ternyata sudah berkarat. Nah, betul. akan lebih parah mungkin nanti kalau anak belum divaksin. Iya, itu gitu. dia. Jadi untuk pencegahan ya ayah bunda ya. Oke, selanjutnya dok gitu kan, kalau tadi kan udah udah tergores nih misalkan gitu. Ada faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan kalau tetanus nih akhirnya bisa menjadi lebih parah? Oke, biasanya yang paling menentukan adalah paling penting adalah si tadi vaksin yang tidak lengkap. Itu biasanya karena begitu vaksin kita bisa terlindungi walaupun tidak 100% tapi risikonya jauh lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah perawatan luka tentunya ya. Perawatan luka, anaknya udah luka, kalau dirawat dengan baik, dibersihkan dengan baik tentunya akan bagus. Yang ketiga adalah sistem imun dari anaknya itu. Itu adalah faktor-faktor yang menentukan anak itu akan terkena tetanus atau tidak, ataupun kalaupun terkena tetanusnya akan parah atau tidak. Itu dia. Nah, oke. Terkena tetanus parah atau tidak itu penasaran banget Ya, sih. siap. Nuke juga pengen tanya, Oke. begitu parahnya tuh kayak apa nanti. Tapi Oke. tahan dulu dok, karena kita harus break dulu sebentar. Bunda-bunda jangan kemana-mana, kita harus take a break dulu sebentar ya. Karena nanti kita masih akan membahas tentang waspada tetanus pada anak. Dan jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Halo Bunda, kita berjumpa lagi masih di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Dan masih sama Dok Azita di sini dan juga ditemani oleh Dokter Nike selaku dokter spesialis anak. Dokter Nike ini praktek di Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur ya Dok Betul, ya. itu dia. Jadi kalau Bunda-bunda ada keluhan yang rumahnya tinggal di daerah Bekasi, boleh ke Dokter Nike ya. Oke, dan Bunda kita masih membahas tentang waspada tetanus pada anak. Dok tadi kita sudah banyak spill sedikit ya tentang tetanus tuh apa sih gitu dan bagaimana tetanus ini bisa terjadi di anak-anak baby khususnya. Betul. Tadi dokter bilang ada resiko yang bisa dibilang berat. Ya. Nah, resiko berat itu maksudnya contohnya seperti apa, Dok? Oke, berarti gejala klinis ya pada anak ada yang ringan sampai berat sebenarnya terkena tetanus. Jadi awalnya adalah bentuknya tetanus itu biasanya ada kekakuan di rahang. Jadi dia tuh namanya trismus. Jadi rahangnya nggak bisa dibuka, betul. Biasanya kalau pada anak bayi tadi kan anak bayi bisa terkena ya. Itu biasanya anaknya tidak bisa menyusu atau bibirnya mencucu karena saking kakunya seperti oke. itu. Gitu, Ya, oke. kemudian yang setelah itu dia bisa ada mukanya khas. Jadi biasanya alisnya terangkat. Jadi ada muka khas anak-anak yang terkena tetanus itu mukanya seperti kaku dan menyeringai karena otot-otot mukanya ikut kaku. Itu dia. oke. Itu baru gejala ringan Mbak Nuka Baru sebenarnya. gejala ringan. Betul, itu dia Itu nanti aja udah serem ya. kalau terkena itu bisa bila dia terkena dari otot penyangga tubuh belakang, jadi dia itu bisa kejangnya seperti mengangkat melengkung. Badannya melengkung, tidak bisa kembali. Jadi kalau lagi kejang tuh badannya melengkung sekali. Itu dia, dan bisa kalau misalnya kejangnya dia tidak berhenti-berhenti kejangnya, itu bisa dia 30 menit yang kita sebut dengan status konvulsivus. Jadi kejang yang tidak berhenti selama 30 menit. Dia tuh kejangnya sangat luar biasa, tapi anaknya tetap sadar. Itu udah ada ciri dari tetanus. Itu ciri tetanus. Jangan sampai salah karena kan banyak bunda-bunda nih kadang-kadang kalau ngeliat anaknya kejang, step nih. Ya, betul. Stepnya belum tentu. Belum tentu. Jadi nggak kepikiran ke tetanus gitu Iya, dok. betul. Mungkin yang membedakan antara kejang step dan tetanus gitu dan kita bisa tahu nih anak ini terkena tetanusnya dari apa. Ya. Itu gimana dok? Oke, berarti kalau untuk tetanus kejangnya adalah tadi ya, anaknya kejangnya khas itu anaknya walaupun kejang dia tetap sadar, tetap bisa kontak, tetap melek seperti itu. Dan jangan lupa tadi ada faktor-faktor pencetusnya juga yang tadi dia luka, ada infeksi gigi, ada infeksi telinga. Itu ciri khasnya kejang tetanus dan belum lengkap vaksin tetanusnya. Oh, DPT Oke. tadi ya. Kalau untuk step, orang bilang step itu adalah kejang demam sebenarnya. Itu biasanya terjadi pada usia anak 6 bulan hingga 5 tahun dan kejangnya itu terjadi bila anaknya demam tinggi di atas 38 dan tidak ada sebenarnya proses apapun di otaknya. Jadi ciri khas kejang demam itu adalah anaknya kejang saat demam. Jadi kejangnya ya berarti yang seperti kelojotan, jadi dia nggak sadar. Kalau tadi tetanus adalah Masih kejangnya sadar. Tapi Itu kaku dia. badannya. Dan tidak ada demam. Yang mana? Kalau tetanus ada tetanus relatif bisa demam bisa tidak. Oh, Tapi itu rata-rata biasanya kalau dia terkena memang infeksi, lukanya terinfeksi bisa saja terkena demam. Oke, itu kan kalau kita lihat ada luka dok. Jadi kan Iya. kita bisa tahu penyebabnya mungkin karena luka ini nih Iya. tetanus. Tapi Iya. kan tadi dokter juga bilang kalau takutnya penyebabnya di saraf otot belakang.
Dia kalau gejalanya sebenarnya, Gejalanya, nah, bisa itu kena kita saraf. bisa paham itu gejala tetanus gimana? Oke, berarti maksudnya saraf otot belakang adalah dia itu gejalanya bila terkena saraf otot belakang dia akan melengkung ke ininya ya apa badannya, tapi tetap kita harus melihat sumber infeksinya bukan dari saraf tulang belakang itu, tapi dari luka, infeksi gigi, infeksi telinga atau si bayi yang perawatan tali pusatnya tidak benar. Oh jadi gitu. bisa aja ya, misalkan hanya luka dari gigi tapi bisa juga Bisa jadinya dia karena tegangnya sampai otot belakang. betul, karena si toksin dari si virusnya itu dia menyebarnya melalui saraf, dia itu menyerang saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Wah bahaya banget ya itu Bunda dia. ya, memang kita harus hati-hati deh. Kalau ngeliat anak kejang seperti itu tadi yang seperti dokter Niko sudah jelaskan, jadi kita bisa bedakan nih, ini beneran step, dia step, memang atau jangan-jangan anak Bunda lagi terkena tetanus gitu betul. ya. Oke, tadi kan salah satu gejalanya sudah kejang-kejang, tapi demam enggak. Ya, Ada iya, ada enggak? kadang iya, kadang tidak, tapi rata-rata sih demam bukan ciri khas dari tetanus. Oke. Oke, jadi bisa dibedakan nih tadi kan gejala dari step atau epilepsi mungkin hampir mirip nggak? Kalau epilepsi dia berbeda lagi. Jadi kalau epilepsi itu biasanya bisa terjadi di anak usia berapapun, tapi dia bisa kejang dengan atau tanpa demam. Jadi memang karena ada gangguan gelombang listrik di dalam otaknya kalau epilepsi itu. Jadi dia bisa tiba-tiba kejang, dan biasanya epilepsi itu memang penyembuhannya agak lama ya dan butuh pengobatan lama. Jadi kalau epilepsi dia bukan karena infeksi, tapi Bukan ya, jadi bisa dibedakan juga nih Bun. Karena kan banyak juga bunda-bunda di rumah ya Dok, takutnya anaknya dari dini, wah apa anakku kena epilepsi ya, betul. atau step ya. Tapi banyak yang mungkin Bunda nggak kepikiran kalau ternyata anak Bunda lagi terkena tetanus. Bisa saja. Bisa juga karena gejalanya juga kejang-kejang gitu kan. Nah kalau dari kacamata kedokteran gitu Dok, bagaimana sih cara mendiagnosa gitu anak ini sedang terkena tetanus? Maksudnya orang tuanya mungkin bingung kan, luka yang mana ya? Oh iya, oke. Untuk Bunda di rumah berarti setiap anak yang kejang intinya adalah harus dibawa ke rumah sakit. Jadi kejang bukan untuk ditangani selanjutnya di rumah seperti itu. Jadi seorang dokter kalau untuk mendiagnosis adanya tetanus sebenarnya dari pemeriksaan klinis saja sih. Jadi kita anamnesis dulu, dia ada apakah ada luka, tidak ada luka sebelumnya, biasanya kita periksa gigi atau mungkin periksa dari telinga. Kemudian yang kedua adalah dia riwayat imunisasinya lengkap atau tidak, dan tadi jenis kejangnya itu apakah memang dia benar-benar kaku, kemudian tapi anaknya masih sadar, bahkan yang sampai parah itu dia bisa kejangnya tidak berhenti-berhenti tapi anaknya masih tidak mengganggu kesadaran. Itu dia memang dilihat dari berbagai anamnesis, pemeriksaan fisiknya, dan juga kalau pemeriksaan mungkin kita bisa lihat kalau udah terinfeksi dari sel darah putihnya di lab ya bisa juga meningkat gitu. Oh jadi memang harus ada pemeriksaan lab, sampai ada pemeriksaan lab juga bisa ya Dok ya? dilakukan, bisa tidak sebenarnya. Bisa, oke. Bisa Jadi, menunjang, ikut menunjang. Betul. Jadi untuk bunda-bunda kalau anaknya sudah ada kejang-kejang jangan tunggu lama-lama Iya, ya. betul. Langsung dibawa ke dokter aja karena kita juga menghindari resiko-risiko yang tidak diinginkan nantinya ke itu depannya dia. gitu kan Bu. Dok, oke. Dok, kalau menurut dokter tetanus itu bisa dicegah nggak sih Dok? Dan kalau udah terkena gitu ya, pengobatannya harus seperti apa? Jangka panjang kah? Atau jangka pendek juga bisa? Oke, tetanus tentunya bisa dicegah ya. Tadi vaksin harus wajib, kalau kena luka harus dibersihkan dengan benar. Nah, untuk misalnya anak-anak yang sudah terkena tetanus itu memang harus perawatannya adalah di rumah sakit karena kita harus pantau dulu nih. Kemudian untuk perawatannya adalah supaya kejangnya itu tidak berlanjut. Jadi kita memang harus dilihat dulu apakah memang anaknya bisa dirawat di ruang biasa atau dirawat di ICU pada tetanus yang parah, itu juga bisa. Jadi iya betul, itu dia. Karena kalau misalnya pada anak-anak yang sudah tetanusnya parah itu bisa, kalau kita takut adalah kena otot pernafasan, kena otot kemudian kena otot untuk menelan, ada gangguan menelan, kena otot pernafasan, bisa gangguan pernafasan, itu yang paling kita takuti. Jadi yang paling utama adalah harus dibawa ke rumah sakit dulu untuk ditangani dan digolongkan termasuk dalam tetanus yang masih ringan kah atau memang yang sudah berat seperti itu. Nah, ya jadi memang lagi-lagi harus dalam pengawasan atau kontrol dokter. Betul, ya gitu. itu dia. Tapi ada dampak negatif gak sih Dok bagi anak yang sedang terkena tetanus terus harus menjalankan pengobatan yang bisa dibilang kayak tadi harus ada lihat dulu sel darah putihnya, maksudnya kan jangka panjang tuh ya, panjang ya. Bagi anak-anak kan mungkin itu akan menyakitkan gitu. Oke, iya. Negatifnya gitu gimana Dok? Sebenarnya untuk dampak negatif yang benar-benar negatif untuk anak sih tidak ada, karena sebenarnya tetanus ini kan dia kalau berat bisa membahayakan bahkan mengancam nyawa, menyebabkan kematian. Jadi untuk dampak negatif yang benar-benar pada anak yang sedang menjalani perawatan tetanus sebenarnya tidak ada. Justru kita meminimalisir supaya penyakit tetanus itu tidak semakin parah gitu. Tapi kita biasanya memberikan ada namanya
obat anti tetanus serum. Jadi untuk pengobatan tetanus itu bisa saja sebenarnya menyebabkan alergi, reaksi alergi pada anak, tapi biasanya kita lakukan uji alergi dulu. Jadi untuk yang benar-benar berbahaya justru pengobatan tetanus tidak ada, harus diobati justru. Iya, jangan mikir nanti anakku stres apa gimana. Lebih stres lagi kalau tetanusnya lebih banyak gitu ya. Betul. Komplikasi bisa dok? Bisa. Apa aja misalkan? Komplikasi Kalau yang buat anak gitu ya? paling menyeramkan ya, buat anak itu bisa menyebabkan yang pertama kalau dia terkena otot pernafasan berarti bisa gagal nafas, anaknya tiba-tiba henti nafas bisa, anaknya sesak, kemudian kalau kena otot untuk menelan gitu biasa anaknya berarti ada gangguan menelan, kemudian bisa pneumonia atau paru-paru karena kan dia gangguan pernafasan, jadi untuk menelan juga susah, akhirnya masuk ke paru-paru dan juga lama-lama bisa menyebabkan kematian ya kalau tidak ditolong saluran nafas itu kan dalam waktu beberapa menit harus itu ini bahaya harus sekali ditolong. karena Itu kalau dia. anak gagal nafas ya bisa menyebabkan kematian. Betul, Jangan itu dianggap remeh ya Bun, tetanus ini ternyata sangat berbahaya loh ya. Penyakit yang sebenarnya dilihatnya mungkin bisa diobatin gitu. Tapi kalau kitanya lalai, telat juga bisa menyebabkan kematian pada anak gitu kan. Betul. Oke, Dok Tan lagi. Sebenarnya masih banyak yang mau kita obrolin. Dan jangan kemana-mana Bunda, kita masih akan membahas waspada tetanus pada anak dan tetap di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Hai Bunda, kita balik lagi masih di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia dan pastinya masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan masih sama Nuke dan juga Dokter Nike. Mohon maaf nama kita agak sama. Tapi yang satu dokter, yang satu bukan. Oke, Bunda tadi kita sudah berbicara tentang waspada tetanus pada anak. Udah banyak dijelaskan oleh Dokter Nike juga bagaimana sih awalnya bisa terjadi tetanus pada anak. Bahkan sampai gejala-gejalanya. Jadi perlu diwaspadai juga ya bunda-bunda kalau anak-anak Anda ini tiba-tiba kok kejang sampai membentuk badan melengkung tapi masih sadar gitu. Itu bukan step atau epilepsi, bisa jadi itu tetanus. Jadi segera bawa ke dokter biar diperiksa lebih lanjut. Dok, tadi kan kita sudah berbicara tentang seberapa bahaya komplikasi yang akan terjadi pada anak apabila tetanusnya ini tidak diobati dengan benar gitu kan. Karena kan bisa membuat anak nih jadi punya sakit yang lain-lain bisa jadi kan? Bisa. Nah, tapi yang kalau untuk berbahaya tetanus pada anak tuh sampai menyebabkan kematian juga memang sebahaya itu ya dok? Iya, oke. Sebenarnya bisa sangat berbahaya. Tidak semua kasus akan menjadi tetanus berat, tapi tentunya kalau anak terkena tetanus kita tidak bisa memprediksi juga ya anak itu akan tetanus ringan atau tetanus berat. Tapi pada kasus yang memang tetanus berat yang tidak ditangani mungkin dari awalnya dari tetanus ringan itu sangat amat bisa menyebabkan kematian. Intinya seperti itu. Bila tidak ditangani dengan cepat juga di rumah sakit. Oke, jadi memang benar-benar harus ya gitu. Tetanus itu sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok? Tadi selain vaksin mungkin ada faktor apa lagi dok? Oke, berarti yang bisa dicegah adalah pertama vaksin ya sudah pasti. Kemudian luka itu tadi perawatan luka. Bila memang udah ada tanda-tanda nih lukanya nih kayaknya udah dirawat sendiri kok kayaknya nggak sembuh-sembuh ya, langsung bawa ke dokter aja. Mungkin butuh penanganan lebih lanjut gitu dia. Jadi, jangan main-main loh sama luka ya bun. Kadang kita suka menganggap sepele ya luka kecil, tapi kok lama-lama bisa melebar. Betul itu lama-lama bisa tetanus juga. Bisa juga menjadi risiko tetanus. Oke, tadi kan kita udah spill sebenarnya tentang vaksin DPT. Ternyata ada vaksin lagi nih, jenis-jenis vaksin lagi untuk tetanus yang bisa dikombinasikan mungkin dengan penyakit lain dok. Seperti kayak ada vaksin difteri dan tetanus atau DT. Selain tadi udah dokter sebut juga vaksin DPT ya. Dan ada vaksin TD. Nah itu pertanyaannya, perbedaannya dari 3 vaksin itu apa dan apa memang kita harus vaksin dengan ketiganya? Oke, jadi memang ada 3 jenis ya vaksin yang tersedia. Itu yang pertama adalah DPT, ada difteri, pertusis, tetanus. Nah itu usianya, itu sebenarnya perbedaannya adalah isinya dan rentang usianya. Rentang usia, jadi kalau untuk yang DPT untuk anak biasanya adalah di bawah 5 tahun. Jadi untuk yang bayi-bayi, kemudian ada usia 18 bulan kita booster lagi, bisa usia 5 tahun. Nah kemudian ada yang kedua adalah vaksin DT ya. Jadi dia nggak ada pertusis, jadi cuma difteri dan tetanus itu biasanya untuk anak yang usia 5 sampai 7 tahun.
Kemudian adalah yang TD. TD itu sebenarnya adalah T besar, D-nya adalah kecil. Jadi adalah tetanus difteri. Jadi yang utamanya adalah yang paling banyak adalah tetanusnya. Vaksin difterinya hanya sedikit. Itu untuk anak lebih dari 7 tahun dan juga untuk dewasa juga bisa. Oh berarti di usia kayak misalkan kita udah dewasa seperti ini masih bisa dok vaksin? Betul, jadi sebenarnya ada rekomendasi sebenarnya. Vaksin tetanus itu untuk amannya karena orang dewasa juga bisa terkena itu diberikan setiap 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Iya, Banyak betul. ketidaktahuan kita loh bunda-bunda. Aku pun baru tahu berarti di usiaku yang sekarang ini masih bisa vaksin bisa, lagi. masih bisa. Mencegah tetanus ya. Mencegah Karena tetanus. memang tetanus tuh nggak hanya bisa terkena di usia-usia bayi dan orang dewasa pun bisa kena ya dok? Bisa kena. Jadi 3 vaksin itu kita harus lengkapi dulu. Lebih bagus adalah dilengkapi. Nanti ada vaksin lain kah? Tiga itu saja. Jadi pada fase anak DPT itu di usia 2, 3, dan 4 bulan. Kemudian ada ulangan 18 bulan, berarti sudah 4 kali ya. Kemudian ada lagi di usia 5 sampai 7 tahun, itu biasanya kita sebutkan bulan imunisasi anak sekolah di kelas 1 SD. Biasanya suka ada tuh vaksin di sekolah. Itu kemudian yang ke-6 itu adalah di BIAS kelas 5 SD. Jadi kelas 5 SD biasanya ada vaksin lagi, itu berarti udah 6 kali tuh di masa anak-anak. Nah, kemudian lebih lengkapnya lagi adalah kita lengkapi saat dewasa. Biasanya bisa 10 tahun semenjak yang terakhir kali di kelas 5 SD. Itu Berarti dia. kita sebenarnya udah dong ya sampai kelas 5 SD ini Ya, sebenarnya harusnya udah. sudah, kalau sudah melengkapi itu semua sebenarnya sudah. Udah, tapi nggak ada salahnya juga di usia mungkin bunda-bunda merasa kan aku udah punya anak. Tapi masih bisa dong. Boleh, apalagi ibu hamil tuh. Ibu hamil juga kan biasanya untuk melindungi supaya anaknya nggak kena, itu biasanya dokternya adalah merekomendasikan untuk dilengkapi vaksin tetanusnya buat ibu hamil. Ibu hamil jangan lupa bunda-bunda kalau lagi mengandung sekarang nggak ada salahnya untuk vaksin tetanus lagi ya. Nanti Iya, betul. mungkin boleh konsultasi dengan dokter kandungan Betul, ya. itu dia. Nanti akan diarahkan seperti apa vaksinnya diberikan. Berarti kita juga bisa ya. Iya, Yang bisa. lagi nggak hamil pun bisa ya. Bisa. Oke, nanti kita tanya lebih lanjut ya dok ya nanti di belakang. Siap. Dok, berarti kalau udah divaksin untuk anak-anak yang tadi sampai kelas 5 SD, kemungkinan 10 tahun ke depan karena kan tadi 10 tahun sekali Iya, kalau sudah betul. terakhir. Dia akan aman dari tetanus. Kemungkinan akan aman, apalagi dia sebelumnya lengkap, kemudian memang dia bila terkena tetanus, sebenarnya vaksin tetanus ini sangat efektif. Jadi Oke. harusnya bisa melindungi, tetap bisa, sebenarnya bisa terkena, tapi risikonya sebenarnya sangat kecil. Kecil ya, betul. walaupun kita kena luka tapi untuk penyembuhannya biasa aja gitu ya, Iya. nggak sampai bikin kejang-kejang Iya, gitu betul, kan. itu Nah, itu harus diwaspadai. Bunda-bunda mungkin yang masih punya anak-anak usia di bawah kelas 5 SD, Iya. coba dicek lagi Lengkapi, ya. Ketiga vaksin tadi itu Iya, ada vaksin DT Iya. ya. Difteri tetanus itu apakah sudah? Iya, Terus betul. vaksin DPT atau HIV? Iya. Itu udah apa belum juga, dan juga vaksin TD Iya, ya. Tadi betul. kalau ketiganya udah sampai anak bunda-bunda kelas 5 SD berarti sudah aman. Iya, Tinggal tunggu 10 tahun ke depan Ke ya depan, untuk divaksin betul. lagi. Oke, nah kalau itu kan tadi anak sudah lengkap dan vaksinnya sudah efektif gitu Iya. untuk mencegah gitu. Dan sekarang kalau dia udah kena nih dok dari bayi Iya. gitu. Oke, terus vaksin ketiga sudah lengkap. Iya. Apakah nanti di usia di atas toddler lah gitu Iya. bisa terkena lagi? Sebenarnya untuk tetanus itu tidak menyebabkan kalau udah kena sekali bikin kekebalan nggak mungkin kena lagi, imunnya itu nggak sebenarnya kebal. tidak. Tapi kalau misalnya kita sudah vaksin itu tentunya bisa membuat kebal. Jadi tidak serta-merta kena tetanus sekali nggak akan kena lagi, mungkin aja kena. Makanya begitu kena ataupun tidak kena tetanus, walaupun sudah kena tetanus tetap harus dilengkapi vaksinnya. Harus Gitu. dilengkapi ya, karena ini berbahaya loh ternyata tetanus tuh gak main-main, gak hanya jangan hanya lihat bunda ini kena paku aja Iya, atau betul. ada radang apa gitu Iya. di kuping apa di telinga tadi, karena bisa juga Bisa menyerang. juga. Oke, kalau untuk orang dewasa seperti misalkan orang tuanya nih dok, kita terkena tetanus yang mungkin nggak ada luka, tadi kan dari kuping juga Iya. bisa, dari gigi bolong juga bisa Betul. gitu kan. Kadang-kadang kita suka nganggap sepele ya dok ya. Iya. Kuping sakit udah ntar juga hilang gitu. Iya. Nah kalau gejala di orang dewasa hampir mirip dengan di bayi? Oh, oke, sebenarnya gejalanya sama, persis hampir mirip. Jadi memang harus ada luka, kemudian gejalanya khas memang dari otot rahang dulu, muka dulu, kemudian lama-lama dia bisa ke seluruh tubuh untuk kaku dan kejangnya itu. Aduh, Jadi ngeri ya, Dok, kurang ya? lebih sama gejalanya. Kalau di orang dewasa takutnya nih kenapa, apakah kita stroke atau gimana Nah kan? itu sebenarnya bisa membedakan ya, Iya. tapi gejalanya sih khas, harusnya dia karena kaku dan kejangnya itu berbeda dengan misalnya stroke atau kakunya pada stroke gitu. Oke, kalau tetanus itu menularkan atau tidak?
dok? Tidak, maksudnya menularkan dari orang ke orang itu tidak, karena harus ada media tadi si bakteri Clostridium tetani dulu yang masuk. Jadi walaupun bersentuhan atau berdekatan itu tidak menularkan. Misalkan tetanus. saya tetanus, dokter ada luka, kita ngobrol begini, Oke, tidak menular. tidak menularkan. Ibu dan anak pun seperti itu ya dok? Ibu dan anak itu kalau dia memang maksudnya dalam kandungan anak-anaknya Enggak, hamil? maksudnya kan anaknya ini atau ibunya sedang Oh, kena oke. tetanus Iya. gitu, mau tidak mau menyusui kan? Oh enggak, tidak. Tidak juga? Tidak juga. Berarti tetanus itu tidak menular ya? Tidak menular dari orang ke orang, tidak. Tidak Jadi dia menular. itu infeksi, tapi menularnya itu adalah harus ada kuman yang masuk memang. Dari tadi yang si luka itu kah infeksi gigi atau infeksi telinga. Jadi harus ada itu dulu. Ada itu dulu Iya, ya? betul. Ya, tapi kalau bunda-bunda misalkan sedang mengalami luka gitu ya, terus habis membersihkan cuci dulu tangannya. Iya, tetap. Karena Itu takutnya dia. nanti malah menularkan penyakit lainnya ke anak. Betul, itu gitu. dia, tetap. Kalau untuk orang dewasa mungkin komplikasi paling parahnya dari tetanus kalau tidak diobati secara segera seperti apa dok? Kurang lebih gejala tetanus pada anak dan dewasa sama. Jadi memang komplikasi yang paling parah ya bisa menyebabkan kematian pada saat itu. Jadi memang kaku, yang kita takut adalah otot pernafasan, itu yang paling ditakutkan. Oke, jadi itu memang gejala-gejala utama dari Ya. tetanus pada anak atau pada bayi itu adalah kejang-kejang ya bunda dan juga ayah. Jadi diperhatikan kalau memang anak kita lagi ada luka yang perlu perawatan, tolong dibersihkannya benar-benar bersih ya. Betul. Dan kalau udah ada gejala dengan kejang-kejang segera bawa ke dokter aja. Ya. Kita mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Dok, sebelum kita tutup episode kali ini seperti biasa ada pesan apa dari dokter untuk bunda-bunda dan juga ayah tentang bahayanya tetanus nih untuk anak? Oke bunda di rumah, intinya adalah penyakit tetanus ini bisa dicegah. Jadi dicegahnya dengan cara yang sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan lengkapi imunisasi, pastikan ikuti imunisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Kemudian bila ada luka itu harus dirawat dan dibersihkan dengan baik, dan juga harus menjaga sistem imun tubuh dari anaknya supaya tetap baik dan terjaga, seperti itu. Jadi itu pertolongan pertama ya. Jadi untuk ibu-ibu yang tahu nih kira-kira anaknya akan segera tetanus, sudah nggak usah pikir panjang, langsung ke dokter anak Iya, aja ya. betul. Gitu. Oke, Dokter Rika terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan dokter. Iya, Dan terima kasih sama-sama. sudah berkunjung ke sini dok. Iya, terima kasih. Semoga sehat-sehat terus ya dok ya. Nanti Siap, siapa tahu bisa amin. kembali lagi ke sini ya sebagai Siap. narasumber. Terima kasih banyak Terima dokter. kasih juga, Mbak Nukmi, Dan semuanya. untuk bunda-bunda dan juga ayah, lagi-lagi Nuke cuma mau mengingatkan jaga kebersihan anak-anak kita karena waspada ya, tetanus ini ternyata sakit yang cukup bisa dibilang berbahaya karena nantinya akan beresiko panjang juga untuk anak kita kalau tidak diobati secara segera. Episode kali ini harus Nuka akhiri dulu kan gak terasa sudah 30 menit aja. Nuka Azita harus pamit undur diri ya bunda-bunda. Dan jangan lupa bunda untuk terus saksikan program persembahan untuk bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye!